Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan berbicara tentang ayat yang keempat dari suratul Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Ya. Kata Maliki itu ada beberapa bacaan. Ya, ada yang membacanya Maliki, Maliki dengan mim panjang, kemudian ada yang bacanya Maliki dengan mim pendek, ada yang bahkan membacanya Malki. Ya. Kemudian itu semuanya dibenarkan oleh para ahli qurra atau ahli qiraah, tetapi tidak boleh kita membaca malakah yaumiddin. Malakah yaumiddin itu dianggap sebagai bacaan yang syadz. Nah, apa maksud dari ayat ini, Maliki Yaumiddin? Itu dikatakan huwa subhanahu al-malik lil jaza' wal hisab. Allah lah zat yang penguasa, yang memiliki kekuasaan untuk membalas dan memberikan balasan dan menghisab semua amal hambanya. Al-mutasarrif fi yaumiddin tasarruf al-malik fi milki. Yang mengatur pada hari pembalasan itu nanti sebagaimana secara penuh, ya, mengatur secara penuh, menguasai secara penuh sebagaimana seorang raja menguasai secara penuh terhadap kekuasaan di dalam kerajaannya. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang lain, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Jadi maliki yaumuddin itu hari akhir atau hari pembalasan itu apa maksudnya? Hari di mana seseorang tidak memiliki kekuasaan terhadap dirinya karena semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurdi mengatakan kata maliki yaumin itu tidak akan memiliki manfaat, tidak memiliki makna apa-apa kalau tidak dihubungkan dengan kata ad-din. Ya. Ini disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari di mana anak-anak cucu dan harta itu tidak punya manfaat apapun kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, hati yang bersih, yang suci. Ya. Sehingga hari akhir, Yaumuddin itu sendiri menjadi sesuatu yang sifatnya personal. Kita datang kepada Allah dengan amal kita yang itu sangat personal. Kita tidak bisa menggantungkan kepada siapapun di dalam pada hari pembalasan itu nanti. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Bukanlah hartamu, bukanlah anak-anakmu yang bisa membuatmu dekat kepada Allah. Yang bisa membuatmu dekat kepada Allah itu apa? Imanmu dan amal solehmu. Ya. Ini yang akan membuat kita nyaman besok di dalam akhirat. Nyaman besok ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab itu nanti. Apa ajaran yang bisa kita tarik dari ayat ini? Ya. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita di dunia ini itu dikatakan apa itu? Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanyalah tempat kita menyemai, tempat kita menanam, tempat kita mencari sangu yang banyak untuk menuju kepada akhirat. Di dunia ini kita memiliki interaksi dengan orang lain. Ya, di dalam interaksi itu tidak menutup kemungkinan tercipta untuk saling menzalimi. Kita tahu ada pengadilan, ada macam-macam di dalam kehidupan kita itu, tetapi keadilan yang seadil-adilnya apakah betul-betul bisa didapatkan oleh manusia di dunia ini, kita sudah banyak tahu itu. Sehingga dengan demikian, maka Allah menciptakan yaumul hisab, ada yaumul jaza di situ. Ya.
Sebab ya benar juga kadang-kadang apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Kalau semua urusan itu Allah sudah menentukan, lalu untuk apa Allah menciptakan surga dan neraka? Lalu untuk apa Allah menciptakan hisab dan macam-macam? Toh semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Misalnya. Hanya dalam konteks ini kita tetap berpijak kepada paham Asy'ariyah di dalam konteks qada dan qadar, kemudian dalam konteks kebebasan manusia dan kebebasan Allah. Ya. Nah, karena dunia ini adalah tempat di mana kita menanam, di mana kita berinteraksi dengan orang lain, di mana kita mengumpulkan sangu untuk menuju kepada Allah, maka disitulah kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahwa di situ ada zat ya, yang akan menampakkan kepada kita kebaikan kita dengan balasan yang baik dan kejelekan kita dengan balasan yang jelek. Nah, kalau kita menyadari itu bahwa sebenarnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sifatnya sementara dan akan ada kehidupan yang lain di mana seluruh amal kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu akan menjadi koreksi bagi diri kita. Itu akan menjadi alat di mana kita akan selalu merasa diawasi. Ada muraqabah, ada pengawasan yang terus-menerus yang akan mengerem kita untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan atau dilarang atau tidak dibenarkan oleh agama. Itu akan menjadi bahan. Makanya beda perilaku orang mukmin dengan orang yang tidak mukmin. Kenapa? Kalau orang mukmin menyadari dia akan melakukan perbuatan yang tidak benar, maka dia masih ingat besok masih ada balasan, besok masih ada hisab dan sebagainya. Tapi kalau orang sudah tidak mukmin, tidak punya iman kepada Allah, maka dia akan melakukan apa saja karena dianggap setelah kematian yang sudah selesai. Seperti makhluk-makhluk yang lain. Ya, ini nih. Jadi kesadaran kita akan yaumul akhir itu sangat penting sekali untuk membentuk kehidupan yang baik di dunia ini. Nah, dalam konteks ini sebenarnya ada dua hal kata Rasulullah yang sangat bagus tetapi sangat dibenci oleh manusia. Apa itu? Yang pertama, hidup miskin. Orang yang hidupnya miskin tentu paling enak karena besok ketika dihisab oleh Allah ya, itu tidak banyak. Ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu kata Rasul orang yang carry masuk surga. Ya. Lalu kenapa kok bisa? Karena beliau Abdurrahman bin Auf itu kita tahu sebagai saudagar, seorang yang sangat kaya raya. Hisabnya jelas lebih banyak, lebih panjang. Itu yang pertama. Tetapi tidak ada yang suka kata Rasulullah. Kita semua tidak ada yang suka untuk hidup dalam kemiskinan. Yang kedua, orang yang mati muda. Itu sangat baik. Loh kok bisa? Karena orang yang mati muda itu jelas hisabnya nggak panjang-panjang. Ya. Kalau kita misalnya ya, umur kita itu hanya 15 tahun, sementara baliknya itu pada usia 12 tahun, berarti masa hisab kita yang kita pertanggungjawabkan kepada Allah kan hanya 3 tahun. Tetapi kalau umur kita 80 tahun dan sebagainya, berarti masa hisab kita adalah semakin panjang. Gitu. Tetapi ini pun sangat tidak disukai oleh manusia. Ya. Makanya kita kan perlu meminta kepada Allah umur yang panjang, yang baik, yang berkah untuk kita ibadah kepada Allah, rizki yang banyak, tetapi juga untuk beribadah kepada Allah. Kalau nisfu Sya'ban itu kita diajari dengan niatan-niatan yang semacam itu oleh para kiai, oleh para ulama. Ada 3 di situ permintaan. Ya. Itu ajaran kepada kita. Para ulama mengajarkan kepada kita. Bukan kita hanya berlomba-lomba untuk mencari harta, tetapi kemudian tidak barokah untuk kehidupan kita di akhirat. Berlomba-lomba untuk sehat, tetapi itu tidak barokah di hadapan Allah di akhirat kelak. Itu kita akan sangat merugi. Karena itulah penting sekali artinya bagi kita menyadari tentang yaumul akhir atau yaumuddin, yaumul hisab, yaumul jaza. Bahwa semua perilaku kita besok akan dihisab pada Allah. Karena itu ayat yang lain mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah ya sedikit penjelasan tentang tafsir dari
ayat yang keempat ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wallahu yuwaffiquna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.